eueuh. Eueuh. Eueuh teh gak ada. Nya teu aya. Amun bahasa kasarna mah eueuh. Teu aya bahasa halusna. Saking keselnya eueuh jadi ya. Jadi kita bicara apa adanya. Di saat kita mengemban Trihita Karana, bagaimana berhubungan dengan Tuhan harus baik, berhubungan dengan manusia harus baik, berhubungan dengan alus baik. Kita mempelajari itu dan kita menjalankan itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi itu terus-menerus? Pelaksanaannya mereka tidak memahami itu. Trihita Karana tidak memahami itu. Kembali lagi, punten. Ini saya bicara apa adanya. Orang-orang seringkali melakukan di airportnya Gusti Ngurah Rai, tulisannya Trihita Karana, matur suksema Om Swastiastu, hanya ditulis di dinding, tidak ada manifestasi apalagi perbuatan yang bisa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang membaca itu. Kalau saja Trihita Karana berjalan, manusia dengan Tuhan sempurna, upacaranya kan di Bali besar-besar semua, Ji. Betul nggak? Ulah ngangguk-ngangguk wae atuh. Betul nggak? Jadi kalau manifestasinya dikerjakan oleh manusia, tidak akan ada banjir di Bali. Itu yang pertama. Dengan Tuhannya baik, upacaranya baik. Dengan manusianya baik nggak? Baik nggak? Sekali lagi nggak baik-baik aja. Lihat hujatan di media sosial. Ada nggak? Banyak. Kita buka pertama kali muncul, pasti hujatan yang keluar. Pemerintah dihujat oleh rakyatnya. Ini kan udah nggak baik. Orang Bali sesama orang Bali menghina sesama orang Bali. Orang Hindu, Suligis Hindu di Bali dihina oleh umat Bali, oleh umat Hindunya. Sedangkan media sosial bukan milik orang Hindu, Ji. Facebook itu bukan punya orang Hindu, Twitter bukan punya orang Hindu, tapi mereka bisa mencaci maki seenak-enaknya di media sosial, seolah-olah tanpa ada dosa, tanpa ada makna, padahal ada undang-undang ITE. Di saat Suligi melaporkan orang yang mencemarkan nama baik, yang berbuat tidak menyenangkan dan berbuat menghasut orang-orang berbuat jahat, Suliginya dibully. Goblok tuh, goblok. Saya mau ngomong apa adanya. Itu perbuatan yang luar biasa, goblok nak tadi. Artinya apa? Sieun cenah, bukan sieun. Amun sieun mikir heula can ngomong teh. Sampai ngomong pikir heula. Nya sebelum bicara pikirkan dulu. Sebelum ketik sesuatu pikirkan dulu. Ini menghina enggak ya? Ini merendahkan tidak ya? Ini menghasut tidak ya? Jadi catur guru itu udah gak berfungsi untuk Indonesia, mah. Pertanyaan lebih tinggi lagi, siapa bangsa yang tidak takut pada Tuhan? Tunjuk tangan. Siapa bangsa yang tidak takut pada Tuhan? Tunjuk tangan. Sok. Siapa? Bangsa Indonesia mah gak takut sama Tuhan. Bangsa kita mah udah gak takut sama Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, punten ya mah paralu. Disumpah pagi, sorenya selingkuh. Disumpah pagi, sorenya korupsi. Punten ini mah. Jadi lain sieun, geuleuh aing mah ngeuna. Jadi ulah sieun-sieun wae, ibu batit mau kata-katanya cuma sieun doang ya. Jadi konsepnya bagaimana kita memahami esensi catur guru tadi. Guru mengajarkan kebaikan, termasuk guru rupake, ibu kita. Ibu kita menjaga kita dengan cintanya. Makanya bayangkan ada satu video ya bapaknya punten di media sosial, saya menangis Pak. Lihat itu sampai saya skip cepat-cepat. Kenapa? Karena hatinya tuh udah gak kuat. Kok ada seorang ibu memeluk anaknya sampai akhir hayatnya? Wah itu mah Pak, saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di akhir hayat mereka, apa yang membuat mereka mati bersama, itu kita tidak bisa bayangkan. Coba sekarang bapak-bapak, ibu punya anak sekolah di sini, ngadakoan ya. Anak kurang teh balik jam sabraha, anak saya pulang jam berapa, sekolahnya baik atau tidak.
bener atau tidak sekolahnya. Betul kan? Ditanya, Neng, pulang teh tadi belajar apa di sekolah? Oh, belajar ini mah, ini. Main gak sama teman kamu? Main. Siapa? Si ini. Sebutin satu-satu teman-temannya. Karena itulah bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Nah, sekolah ini kayak kita lagi di sekolah sekarang teh, di dunia teh. Ya, kita lagi sekolah nih. Nanti pulang dipanggil sama yang punya. Ide, kemarin sekolah di mana? Nggak tahu. Belajar dapat apa? Nggak tahu. Apa ilmu yang kamu pelajari? Nggak tahu. Ada sia ternyata wae. Kan gitu. Kan beliau mungkin mengatakan, siap belajaran naon. Kamu belajarnya apa? Kok ditanya pelajarannya apa? Ya nggak pernah tahu. Tunggu, saya punya sahabat, namanya Jero Mangku. Jero Mangku itu kerjanya menjelekin saya aja. Jadi kesan itu yang dibawa dilaporkan ke sana. Pada itu permainan. Ngerti gak? Di saat ditanya sama anaknya, Neng belajar apa di sekolah? Nggak belajar apa-apa. Kita bertanya lagi, anak kita sekolah bener apa enggak? Kalau nggak bener anak kita, berarti ada yang salah sistemnya. Kalau dia hanya mengingat main-mainnya saja, Mah, kemarin Teteh ditendang sama si Bambang. Teteh jatuh. Jadi yang diingat didorong sama Bambangnya. Tidak pernah ingat pelajaran fisika, IPA, biologi, bahasa Indonesia, pelajaran Hindu nggak pernah diingat sama mereka. Yang diingat cara mainnya. Artinya cara kita menyampaikan salah. Berarti gurunya tidak interaktif dengan muridnya. Berarti gurunya one comment show, satu jalur dari guru ke murid. Maka ada namanya pelajaran siswa aktif, artinya bertanya mereka. Nah, ini yang mesti kita kembangkan terus-menerus. Kalau guru tidak lagi punya harga diri depan muridnya, jangan muridnya disalahkan. Berarti urangna kali liwuhan, berarti kitanya yang kelaju kebablasan. Sehingga muridnya menganggap kita ancaman atau teman gitu. Ya, kayak sekarang aja misalnya Ide Siliwangi ini datang sini bertemu dengan teman-teman. Karena saya mah putra Sunda, ulah nemongkeun awak, ulah nemongkeun ngaran, ulah nemongkeun kabisa, ulah nemongkeun ulah jangan. Pertama, jangan memperlihatkan kamu siapa. Jangan memperlihatkan kemampuan kamu apa. Jangan memperlihatkan kedikjayaan kamu apa. Jangan semuanya. Itu filsafatnya Prabu Siliwangi. Karena nama saya ada Siliwangi di belakangnya, maka wajib hukuna abdi ngajalankeun eta. Saya menjalankan itu semua. Jangan sampai pertanyaannya kenapa semuanya jangan. Nanti juga di waktunya mereka tahu kamu siapa. Engke ge dina hiji wanci sakabege nyaho maneh saha. Jadi dalam filsafat itu diajarkan kepasrahan total kepada guru, keyakinan total kepada guru, dan kesabaran terhadap waktu. Ya, jadi tidak perlu memperlihatkan, oh saya Ide Pandita Agung Putanata Siliwangi, harus panggil saya Ide ya, kalau nggak panggil Ide cabok si aku aing. Cabok itu digampar gitu. Saya mah nggak pernah bicara gitu. Mau dipanggil bapak silakan, mau dipanggil abah silakan, mau dipanggil akang silakan. Yang pentingnya dipanggil tante. Kalau dipanggil tante bang repot, saya laki-lakinya. Jadi kenapa saya bicara seperti itu? Agar tidak ada jarak antara sang sulinggi kepada Kalau ada jarak, punten nggak akan nyampe cintanya. Kenapa guru-guru mengajarkan, tapi anak-anaknya kering pengetahuan, kering kasih sayang? Karena guru menyampaikannya dengan mulut, tidak dengan rasa. Kalau di prajurit mah, siap, mulut bicara. Ya, tapi kan guru mah nggak boleh dengan mulut, dengan kurasa. Karena kita mah, maaf, agama yang menjalankan rasa. Jadi teman-teman yang di prasraman, jangan dengan mulut, dengan rasa. Ajarkan siswa-siswanya dengan Karena agama Hindu agama rasa. Paham ya? Hindu adalah way of life, cara pandang dan cara hidup.
Boleh gini, mohon saya sampaikan. Putar. Nggak apa-apa. Ada 3 unsur: agama, igama, ugama. Pertama apa? Agama. Yang kedua? Yang ketiga? Agama. Agama itu orang yang belajar mengenal Tuhan. Paham ya? Jadi dalam level agama itu bagaimana mengenal Tuhan. Jadi hukumannya dosa dan pahala. Agama. Igama bagaimana mempelajari perintah Tuhan. Di sini nih agama, igama. Hindu sudah di ugama. Sadar nggak Hindu sudah di ugama? Kenapa ditarik lagi ke agama? Itu namanya bodoh ditotoloyo. Geus luhur digebretkeun deui ka handap, udah tinggi posisinya di ugama, ditarik lagi ke agama. Menyebarkan kebenaran yang saya pahami itu adalah suatu yang benar. Kebenaran yang saya pahami suatu yang benar. Tahu nggak cita-citanya saya apa? Of the year, amun teu viral. Paling baik untuk semua umat manusia. Tepuk tangan heula atuh. Umat agama Hindu adalah agama atau ugama yang sudah sangat sempurna untuk dilakukan oleh semua semesta alam untuknya manusia. Trihita Karana diajarkan di Hindu. Guru Pacatur Guru diajarkan di Hindu. Dasarnya Trikaya Pari. Kalau Trikaya Parisuda tidak berjalan, maka semua dari pimpinan sampai yang bawah tidak akan jalan. Indonesia akan datang masa kehancuran. Indonesia emas nggak akan tercapai. Coba kita bayangkan kalau semua 280 juta bangsa Indonesia menjalankan Trikaya Parisuda. Ya, ide ajak nih. Yuk kita menjalankan Trikaya Parisuda, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Tidak saling menghina, tidak saling mencaci maki, saling menghargai satu sama lain. Ketemu swastiastu, aduh. Kayak saya lakukan kepada teman-teman semua. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Jalankan seperti itu. Buang kesombongan, buang kemuliaan, buang keagungan semua. Karena kita tidak punya itu semua. Sombong buat apa sombong? Di atas langit adalah, di atas langit ada semangat atuh. Ya, jadi di atas langit ada langit lulus. Lain lulus letoy ya mah tuh. Tahu letoy? Lulus mah kieu, letoy mah eueuh tulangan kan. Jadi di atas langit ada langit. Saya meyakini yang suci, yang mulia itu hanya Sang Yang Widi Wasa. Manusia tidak. Manusia masih ada wujud iri dan dengkinya. Ya, manusia masih terdiri rajas dan tamas. Jadi kalau manusia masih sombong, is oke lah. Tapi ulah gitu-gitu teuing atuh. Jangan begitu-gitu amat. Sombong menang, legek menang, tapi ulah belegu. Ya, legek, arti legek teh belegu, wah ngagaya, boleh ngagaya mah. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ya, kembali lagi, ide hanya ingin mengetuk teman-teman yang ada di sini. Ide untuk mencapai target tadi 280 juta itu apa? Saya ingin menjadikan semua yang hadir sebagai kader, sebagai diplomat, sebagai multi level marketingnya adanya di bapak-bapak dan ibu-ibu. Tuh lihat, tepuk tangan. Ada prinsipnya kayak gini. Boleh naik Ji. Saya menghargai beliau sebagaimana seorang bapak yang berjuang untuk keluarganya. Ya Ji ya, berjuang buat keluarga. Betul nggak? Nggak buat simpenan kan? Kalau buat keluarga berjuang maksimal harus, ya.
Tenang, mana ada ibunya sini? Tenang Bu, pesannya udah nyampe. Ya jadi apapun yang dilakukan oleh beliau sebagaimana seorang ayah. Haji itu kasta tertinggi di Bali, di mana dia menghargai seorang bapak. Maka beliau berjuang untuk anaknya, istrinya dan keluarganya. Tinggal heula bisa salah. Lihat dulu wajahnya, tatap dulu bisa katukeun. Soalnya loba lalaki di dia teh. Bener ini suaminya? Cinta sama beliau? Yakin? Yakin? Yakin. Cinta banget. Tapi maksudnya nggak begitu. Kenapa? Ini kan contoh suami istri. Bagaimana beliau membesarkan anak-anaknya dalam bentuk anak yang suputra, anak yang terbaik untuk umat Hindu. Ya, punya berapa putranya? Oh, apalagi satu, laki perempuan? Laki, yakin. Oh iya, di sana belum. Ya, kembali lagi nih. Ini wujud keluarga yang sakinah, yang berdamai dengan tanpa ada kesombongan. Lihat wajahnya bahagia sekali. Maka saya panggil ke atas karena kuat wajahnya bahagia semua. Tepuk tangan. Sekarang boleh nggak? Belum. Enggak, jangan. Nah, ini kenapa saya ingin mereka jangan gengsi, memperlihatkan kemesraan. Kalau memperlihatkan kemaluan, tuh menang di hadapan. Ya, karena untuk cinta mah gestur. Izin. Ada nggak? Kan jatuh. Mesti dilakukan oleh tokoh-tokoh. Jangan ada jarak, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada fitnah di antara kita. Yang diperlebar, jangan diperlebar, dekatkan lagi, rakatkan lagi. Kalau kita menjaga jarak dengan umat, kita nggak akan jadi apa-apa, Pak. Saya tidak bisa begini kalau tidak ada bapak-bapak kok. Pemangku ada karena ada umat. Saya bisa begini karena ada umat. Apa yang disombongkan? Nanti ujung-ujungnya kalau pemangku sendiri, ujung-ujungnya nyanyi. Puput sendiri, kayak sendiri, bajel sendiri, semuanya sendiri. Sendiri kami ujung-ujungnya sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Haji Mako Astono misalnya sendirian ke pura, puput sendiri, kan akhirnya kan mantranya juga akan kemana-mana. Tadi beliau semangat karena ada leadership Pak Agung Pudata Tasiwangi kali datang, makanya sempurna semuanya. Tepuk tangan buat beliau, luar biasa. Kata-katanya tertata, mantranya tertata, semuanya luar biasa. Ya, jadi seseorang butuh dorongan, support untuk bisa jadi lebih baik. Jadilah kita dorongan-dorongan itu, jadilah kita supporting system untuk yang lebih baik. Jangan menjatuhkan orang dengan kata-kata yang tidak baik, fitnah. Ya, jangan pernah umat Hindu menistakan sulingihnya. Awas, jangan pernah umat Hindu menistakan sulingih, karena belum jadi sulingih. Amun geus jadi sulingih, kayak saya boleh mengkoreksi sesama sulingih. Lu bener bro. Ini sulingih jadi misalnya dari kelungkung. Lu bener atuh euy, mantra manya sakitu wae. Bayaranna ngan saleutik. Tapi kalau wala ke menegur sulingih, kita ngaranna blegug. Paham ya? Blegug kurang aja. Karena tidak ada yang menjamin dia menjadi sulingih. Dayung itu kan keturunan Brahmana, belum jadi Brahmana, baru keturunan. Jadi isu udah kedip-kedip masih kadang, masih kode, takut kebablasan, enggak. Ini makan enggak, masih jauh. Mengkritik sulingih dengan dasar dia kasta dari kasta Brahmana. Makanya saya mah tidak berkasta. Di luar Bali mah tidak boleh berkasta.
Ya, setuju nggak? Harus setuju. Kalau enggak sengsara diri sendiri. Karena di luar Bali kalau pakai kasta, yang ada di kasta di luar Bali cuma Jogja dan Solo. Itu kasta raja. Di luar itu tidak ada sama sekali yang tetap menjalankan kekastaannya. Di luar Bali catur warna. Beliau Ida Bagus melaksanakan tugas di kepolisian di Brimob. Ya. Jadi kasta Brahmana tapi menjalankan kesatriaan. Cita-citanya jadi jenderal. Pasti jadi cita-citanya jenderal kan sih?